Perkenalkan, nama saya Nikodemus Kilmas dengan NIM 2024-97017. Saya dari program studi Teknik Geofisika. Di sini saya akan membahas tugas saya, yaitu membahas materi yang Bapak berikan pada hari sebelumnya. Di sini penjelasan singkat saya terhadap materi yang Bapak berikan. Materi yang Bapak berikan itu membahas tentang dasar-dasar fisika, gelombang seismik yang digunakan dalam metode geofisika, khususnya seismik refraksi dan transmisi. Semua konsep pada slide yang berhubungan dan menjadi dasar eksplorasi modern geofisika seperti eksplorasi geotermal, eksplorasi minyak dan gas, mineral, hidrologi, penelitian gempa bumi, struktur interior bumi. Di sini pengertian metode seismik. Pengertian metode seismik adalah metode geofisika yang memanfaatkan perambatan gelombang elastik di dalam bumi. Untuk mengetahui kondisi bawah permukaan, gelombang dihasilkan dari ledakan, palu, vibriosis, atau gempa bumi. Gelombang tersebut merambat melalui batuan, lalu dipantulkan, dibiaskan, ditransmisikan, direkam oleh geopon atau sensor. Oke, kita masuk pada slide yang pertama. Pada slide yang pertama sini itu membahas tentang tujuan metode seismik. Tujuan utama metode seismik yaitu mengetahui struktur bawah permukaan, menentukan kedalaman lapisan, mengetahui jenis batuan, mendeteksi patahan, menentukan reservoir minyak dan gas, mengetahui zona geotermal, memetakan gerak bumi. Nah, di sini 3 jenis metode seismik yaitu seismik refleksi. Seperti kita tahu sendiri bahwa gelombang dipantulkan kembali ke permukaan akibat perbedaan impedansi akustik. Itu adalah untuk seismik refleksi, dan digunakan juga untuk eksplorasi migas dan struktur dalam bumi. Untuk kelebihannya yaitu detailnya sangat tinggi. Dan untuk seismik refraksi, gelombang ini dibiasakan saat melalui batas 2 lapisan. Digunakan untuk kedalaman bedrock, kedalaman sedimen, geoteknik, groundwater. Kelebihannya yaitu sederhana, murah, efektif untuk lapisan dangkal. Dan di sini ada konsep dasar gelombang seismik. Gelombang seismik adalah getaran elastik yang merambat melalui medium. Gelombang membawa energi bukan materi. Partikel batuan hanya bergetar di sekitar posisi setimbang. Kontribusi metode seismik. Di sini kita akan masuk ke slide yang kedua, yaitu di sini kita akan memahami struktur interior bumi. A. Gelombang seismik membantu menemukan gerak bumi, mantel, inti luar dan dalam. Contohnya gelombang eset. Gelombang eset tidak dapat merambat pada cairan karena inti luar bumi cair. Gelombang eset hilang dari inti luar. Hal ini membuktikan inti luar bersifat cair. Membuktikan tektonik lempeng. Data seismik menunjukkan zona subduksi, batas lempeng, patahan yang aktif. Gempa bumi banyak terjadi di batas lempeng. Dan juga untuk eksplorasi migas, metode seismik sangat penting dalam industri minyak dan gas karena dapat memetakan reservoir, jebakan hidrokarbon, struktur antiklin, dan sesar. Di sini kita akan masuk di slide yang ketiga tentang elastisitas. Untuk yang slide ketiga, berdasarkan pengertian, elastisitas adalah kemampuan material kembali ke bentuk semula setelah gaya dihilangkan. Contohnya yaitu jika karet ditarik memanjang, lalu kembali normal. Batuan juga dapat bersifat elastik jika tekanan kecil. Hubungan dengan gelombang seismik yaitu gelombang seismik hanya dapat merambat pada medium elastik karena partikel medium harus bisa kembali ke posisi awal. Jika medium tidak elastik, energi cepat hilang. Proses pada batuan, saat gaya diberikan, batuan mengalami deformasi. Saat gaya dilepas, batuan kembali normal. Inilah sifat elastik. Untuk yang ketujuh yaitu deformasi batuan. Deformasi perubahan bentuk akibat gaya. Jenis deformasi yang pertama elastik, yaitu sementara kembali normal. Plastik, dia akan menjadi permanen dan tidak akan kembali normal seperti gaya yang pertama. C. Brittle, batuan pecah atau retak. Ductile, yaitu batuan melengkung tanpa patah.
Dan kita akan masuk di slide yang keempat. Di sini kita masuk di slide keempat yang bentuk Hawks Law, yaitu stress dan strain. Stress yaitu yang kita tahu sendiri, stress adalah tegangan. Stress adalah gaya persatuan luas. Rumusnya itu Q sama dengan F per A. Keterangan F sama dengan gaya, A sama dengan luas. Jenis stres yaitu A kompresion sama dengan yaitu tekanan menekan, B tension yaitu tarikan, sedangkan C shear adalah geseran. Dan untuk strain atau regangan, strain adalah perubahan bentuk relatif. Rumusnya adalah E sama dengan delta L per L. Rumusnya adalah E sama dengan delta L per L. Hubungan stres sama dan strain yaitu jika stres meningkat, strain juga meningkat. Pada batas tertentu material patah. Untuk slide yang kelima yaitu di sini slide yang kelima kita membahas tentang hukum Hooke, yaitu menyatakan stres sebanding dengan strain selama masih dalam batas elastik. Persamaannya yaitu seperti yang ada ditampilkan di rumus ini, yaitu ini kita lihat sendiri nih rumusnya yang ini. Lalu makna fisiknya dari stres dan strain yaitu semakin besar gaya, semakin besar deformasi. Jika melewati elastic limit, hubungan tidak lagi linear. Penting dalam seismik. Hukum Hooke digunakan untuk menurunkan persamaan gelombang, menghitung kecepatan seismik, analisis elastisitas batuan. Next, kita akan lanjut ke slide yang ke-6. Oke. Untuk slide yang ke-6 yaitu kita akan membahas medium isotropi dan anisotropi. Yaitu untuk yang pertama isotropi. Isotropi memiliki sifat material sama ke segala arah. Salah satu contohnya batuan homogen, yaitu kecepatan gelombang sama di semua arah. Untuk B, anisotropi, sifat berbeda tergantung arah. Contohnya batuan berlapis, sel, batuan retak. Kecepatan gelombang akan berubah tergantung arah rambat. Penting dalam eksplorasi, anisotropi mempengaruhi yang pertama kualitas data seismik, interpretasi reservoir, dan akurasi kedalaman. Dan untuk konstanta elastik digunakan untuk menggambarkan sifat mekanik batuan. Terdiri dari yang pertama 1. Block modulus, 2. shear modulus, 3. Young modulus, 4. Poisson ratio, 5. Lamy constant. Next kita lanjut untuk slide yang ke-7. Slide yang ke-7 yaitu kita akan membahas tentang block modulus. Untuk pengertiannya, kemampuan material menahan kompresi. Rumusnya itu K sama dengan delta P per delta V atau V. Maknanya jika nilai K besar, material sulit dimanfaatkan. Contoh air, blok modulus tinggi, udara, blok modulus rendah. Hubungan dengan gelombang P dipengaruhi yaitu yang pertama blok modulus, densitas, rigiditas. Untuk shear modulus. Dan next kita lanjut di slide yang ke-8. Slide yang ke-8 itu kita membahas tentang shear modulus. Pengertiannya itu kemampuan material menahan gaya geser. Rumusnya itu sama dengan U sama dengan stress per strain. Maknanya itu nilai U besar material sangat kaku, nilai U kecil material lunak. Hubungan dengan gelombang S, gelombang S memerlukan rigiditas karena fluida U sama dengan 0, maka gelombang tidak dapat merambat di cairan. Slide yang ke-9. Slide yang ke-9 itu kita akan membahas Young modulus. Berdasarkan pengertian, ukuran kekakuan material terhadap tarikan tekanan. Rumusnya yaitu E sama dengan V atau A per delta L per L.
maka E besar sama dengan material keras, E kecil sama dengan material lunak. Poisson ratio sama V dalam kurung V, pengertian perbandingan perubahan lebar terhadap perubahan panjang. Rumusnya V per delta W per W atau delta L per T, delta L atau L. Contohnya saat batang ditarik, panjang bertambah, lebar mengecil. Nilai umumnya yaitu batuan keras sama dengan V kecil, batuan material lunak sama dengan V besar. Untuk next slide yang ke-10. Untuk slide yang ke-10 yaitu konstanta Lamy. Berdasarkan konstanta Lamy yaitu digunakan dalam teori elastisitas, persamaan gelombang, kecepatan seismik. Persamaan. Untuk kita masuk slide yang ke-11 yang terakhir. Untuk persamaan gerak, berdasarkan slide 11, persamaan ini menjelaskan bagaimana partikel medium bergerak akibat gaya. Seperti yang kita ketahui di sini ada rumus-rumusnya, yaitu yang paling terpenting yaitu yang rumus yang di arah sini. Dan di sini ini kita akan melihat rumus-rumus partikel velocity komponen dan normal stress. Dan di sini juga ada rumus shear stress. Nah, di sini berdasarkan persamaan gelombang, di sini sifat longitudinal tercepat dan merambat pada padat cair gas, gerakan partikel searah rambat. Gelombang ses sifatnya adalah transversal, lebih lambat, hanya merambat pada padatan, gerakan partikel tegak lurus arah rambat. Gelombang permukaan A low wave, gerakan horizontal. B right leg wave, gerakan seperti ombak. Gerakan permukaan paling merusak saat gempa, kecepatan gelombang seismik. Nah, di sini rumus-rumus yang terdapat di sini semua ada tertulis di bagian-bagian sini. Dari sini makna kecepatan dipengaruhi dengan densitas, elastisitas, rigiditas batuan. Prinsip refraksi, gelombang akan dibiasakan ketika melewati dua medium. Berbeda kecepatan jika V2 kurang dari V1. Maka gelombang dibiasakan kritis menjalar sepanjang batas lapisan kembali ke permukaan. Untuk hukum Snellus menjelaskan pembiasaan gelombang persamaan seperti sin I per V1 sama dengan sin R per V2. Aplikasi seismik refraksi untuk digunakan untuk menentukan bedrock, groundwater, geoteknik, ketebalan sedimen longsor, dan investigasi longsor. Untuk kelebihan metode refraksi, murah, cepat, sederhana, dan cocok untuk dangkal. Dan untuk kekurangan metode refraksi, tidak cocok untuk struktur yang kompleks, sulit untuk lapisan, kecepatan turunan, resolusi lebih rendah dibanding refleksi. Nah, di sini dari materi yang saya menjelaskan tadi semua dari slide yang pertama sampai akhir, di sini saya akan memberikan kesimpulan simpel atau kesimpulan akhir dari pemaparan materi yang saya berikan tadi. Di sini materi ini menjelaskan dasar fisika metode seismik. Yang pertama, elastisitas, deformasi, stres dan strain, hukum Hong, konstanta elastik, persamaan gerak, dan persamaan gelombang. Semua konsep tersebut menjadi dasar eksplorasi minyak dan gas, geotermal dan mitigasi gempa, eksplorasi mineral, dan penelitian batuan. Mungkin itu saja yang saya bisa menjelaskan dari materi yang Bapak berikan, dan apabila masih kekurangan saya mohon maaf dan terima kasih.